Bacaan liturgi Minggu 24 Maret 2024, Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa
Kau tinggalkan daku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah botol pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah memecahkan leher botol itu, perempuan tadi mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Tetapi beberapa orang menjadi gusar dan berkata satu sama lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji untuk memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama di hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat. Setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun mulai merasa sedih, dan seorang demi seorang berkata kepada Yesus, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku. Sebab Putra Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Putra Manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu membagikannya kepada para murid. Dan mereka semua minum dari piala itu. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminum anggur yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka,
kamu semua akan terguncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepada Yesus, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes besertanya. Yesus mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus maju sedikit lagi, lalu merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu dari hadapannya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiga murid itu sedang tidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walaupun 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah mendekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus itu sudah memberitahukan sesuatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia.
Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika sampai di tempat Yesus, Yudas langsung mendekati Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Lalu orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Tiap hari aku ada di tengah-tengahmu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda hanya mengenakan sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenan itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil menghangatkan badan dekat api. Imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama mencari kesaksian melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang memberi kesaksian palsu melawan dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu sama lain. Lalu beberapa orang memberi kesaksian palsu melawan Yesus dengan mengatakan, "Kami sudah mendengar orang ini berkata, 'Aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan aku dirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia.' Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu sama lain." Lalu imam besar berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Bagaimana dengan tuduhan orang-orang ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, "Apakah engkau Mesias, putra dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dalam awan-awan di langit." Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sendiri dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi wajahnya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi,
cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika melihat Petrus sedang menghangatkan badan, ia menatap wajah Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah satu dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau pasti salah satu dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Seketika itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah Petrus tersedu-sedu. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan 1 orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi
Kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dikenakannya dan mengenakan kembali pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, "Aku akan terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa
engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihatlah apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika itu, tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan Yesus, melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini putra Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, Pilatus berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan jenazah Yesus di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, keduanya melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.